Jadi ini bukan perkara Allah butuh kita untuk, kan ada yang bilang kayak gini. Kita kalau sholat itu bilang gini, Allahu Akbar. Kok Allah senang banget sih dipuji? Selanjutnya, kira-kira kenapa Allah menciptakan manusia jika Allah sudah sempurna dan tidak butuh apa-apa? Wah, Wah, ini yang seru. jawab harusnya bukan kita. Iya, ini yang jawab harusnya Allah. Ingat ya, saya punya kaidah. Bukan saya sih, tapi ulama. Dan ini adalah sesuatu yang sangat logik. Kalau yang ditanya Allah, harus yang jawab Allah. Nggak boleh saya. Gitu kan. Kayak misalkan teman-teman mau tanya, kenapa Mas Wimar pakai jaket yuk ngaji warna abu-abu? Kalian tanya ke saya. Karena saya yang pakai jaketnya. Gitu. Kenapa Mas Topan pakai headset putih? Itu kayaknya punya iPhone bukan sih? Bukan, bukan. Oh bukan. Kenapa nggak warna yang lain atau kenapa nggak bentuk yang lain? Itu tanyanya sama Tovan karena dia yang pakai headset. Nah ini kan Allah yang teman-teman jadikan subjek di pertanyaan ini. Kira-kira kenapa Allah menciptakan? Nah jangan kira-kira. Kira-kira itu nebak. Dan nebak itu ya salah. Kalau bener namanya beruntung bener. Nah makanya kalimat tanyanya jangan kira-kira. Tapi langsung aja. Kenapa Allah menciptakan manusia? Nah ini jawabannya harus dari Allah. Kalau Allah ngejelasin maunya kita paham. Tapi kalau Allah nggak ngejelasin maunya kita nggak tahu. Tapi kalau kita nebak-nebak, please deh. Antum nebak isi hati istri antum aja nggak bisa kok. Iya. Kok kita masih berani-beraninya nebak? Nebak maunya Allah. Maka kita yang pasti-pasti aja deh. Allah ngasih tahu atau enggak? Nah sekarang berarti kan tinggal ditanyanya gini. Pernah nggak Allah ngasih tahu alasan dia menciptakan manusia? Ada, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Besok akan kita bedah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Padahal Allah itu kan sudah sempurna dan tidak butuh apa-apa. Memang Allah itu sempurna. Satu, betul. Yang kedua, memang Allah nggak butuh apa-apa. Pertanyaannya, memang Allah kalau nggak butuh apa-apa nggak boleh punya mau? Oke. Itu yang harus saya tanya ke teman-teman. Emang kalau sesuatu yang nggak butuh apa-apa nggak boleh punya mau? Kayak misalnya, saya ngecat, bukan saya ngecat sih. Saya misalkan masang figura di sana. Ada kaligrafi lafaz Allah di sana. Pertanyaannya, ini urusan butuh atau urusan mau? Kira-kira yang mana? Urusan, teman-teman jawab ya. Kira-kira saya itu butuh naruh figura kaligrafi di situ atau saya mau? Ini urusan mau, bukan saya butuh. Saya nggak kerugian apapun kalau saya nggak punya figura itu bahkan. Tapi saya mau. Boleh dong, manusia saja boleh punya mau, masa Allah nggak punya mau? Jadi juga harus teman-teman pisahkan, antara mau sama butuh itu beda. Nah buktinya apa? Buktinya Allah sampaikan misalkan di surat Al-Kahfi, Allah bilang, "Famang sya'afal yu'mi wa mang sya'afal yakfur." Siapa di antara kalian yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir ya kafir aja, nggak apa-apa. Lah kenapa? Karena Allah itu nggak untung dengan keimanan kita. Dan Allah itu nggak rugi kalau kita maksiat. Coba, kalau zaman kafir Quraisy aja deh, kambing di black, darahnya muncrat, darahnya itu kemudian dikucurkan di atas batu-batu itu. Biar apa? Biar batu-batunya ini kemudian, Tuhan-Tuhan batu ini kemudian dapat makanan. Pertanyaannya, pernah nggak Allah kemudian minta daging kurban kita? Zakat kita itu kita pakai buat apa? Apakah kemudian kita transfer ke rekeningnya Allah? Enggak. Apakah kemudian uang yang kemudian kita zakat itu bermanfaat untuk Allah? Kita Enggak. kasih ke anak yatim, kita kasih ke orang-orang yang terlilit hutang, kita kasih ke musafir, kita kasih ke para mu'alaf. Zakat. Mau zakat fitrah, mau zakat apa, kurban kita, kambing kita, dimakan sama tetangga kita. Dimakan sama orang komplek, dibagi-bagi ke yang membutuhkan, yang nggak punya stok makanan untuk kemudian makan, boleh makan daging kurban. Ada kemudian daging kurbannya Allah makan. Allah tuh nggak butuh ibadah kita semua, teman-teman. Jadi ini bukan perkara Allah butuh kita. Kan ada yang bilang kayak gini. Kita kalau sholat itu bilang gini, Allahu Akbar. Kok Allah senang banget sih dipuji? Itu bukan perkara Allah senang banget dipuji. Kalian nggak muji Allah, Allah tetap besar. Itu nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa tahu maknanya. Allahu Akbar. Itu Allah tidak menggunakan fi'il, tetapi Allah menggunakan isim. Nah, fi'il itu apa? Isim itu apa? Fi'il itu kata kerja. Isim itu kata benda. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu relate sama waktu. Teman-teman tahu kan ada past tense, present tense, future tense. Jadi yang namanya kata kerja itu selalu ada relate-nya sama waktu. Dilakuin kapan nih kerjaan gitu. Sekarang, nanti, apa, udahan kemarin.
Itu namanya kata kerja. Tapi kalau isim, itu tidak terikat waktu. Ketika saya bilang gelas, gelas akan tetap gelas kapanpun gelas itu. Gitu. Berbeda sama misalkan saya bilang mengangkat gelas. Kita harus tanya nih, ngangkatnya kapan? Sekarang, kemarin, atau besok? Ketika kita baca Allahu Akbar, Subhanallah, segala puji bagi Allah, atau kalimat-kalimat pujian yang lain, Allah meletakkan dirinya itu bersandingan dengan isim. Lafaz Allahnya itu dengan isim. Artinya, dipuji nggak dipuji, Allah itu tetap besar. Karena isim itu tidak terikat sama waktu. Ajib ya. Isim itu nggak terikat sama waktu. Ketika kita bicara Subhanallah, segala puji untuk Allah, itu mau kita puji mau nggak kita puji, dari zaman dulu ataupun sampai nanti yaumil akhir, Allah tetap yang paling terpuji. Nah itu nggak ada urusan. Allah nggak dipuji nggak apa-apa. Yang rugi kita. Kenapa? Karena kita jadi nggak bisa bucin sama Allah. Coba teman-teman, apa syaratnya kemudian seseorang itu mau jatuh cinta sama sesuatu yang lain? Sering nyebut, sering ngucap, dibedah biografinya, lihat backgroundnya, kenal deket gitu kan ya, beli CD. Iya, sampai kemudian kalau perlu tahu sejarah dia kayak apa, diulik lagi. Semakin kita kemudian membuka, ngelihat nama dia lagi, muncul kecintaan. Kalau kita cinta sama Allah, yang untung siapa? Yang untung kita. Maka ketika berkata Allahu Akbar, itu bukan urusan Allah butuh kita ngomong Allahu Akbar. Kita yang butuh cinta sama Allah. Karena kalau kita nggak punya Tuhan, ambiar hidup kita. Jadi rusak hidup kita. Nah itu kira-kira. Wow.